Mohon maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Pada yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Heru Prayogo MPD dan yang terhormat kepada rekan-rekan kelas B23 yang berbahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Saya, Munani Al-Wahida bersama Bapak Muhammad Fadli dan Bapak Ma'ruf Irsyad akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada Bapak Ma'ruf Irsyad dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menerangkan tentang Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Cirebon era pemerintahan Panembahan Ratu I dan Ratu II, serta Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Pendahuluan, Cirebon Jawa yang memiliki sejarah panjang dan berpengaruh dalam perkembangan Islam di Nusantara. Islam, Cirebon juga dikenal dengan sistem pemerintahan kesultanan yang terdiri dari Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I dan II, aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji sejarah Cirebon pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I dan II, serta bagaimana pengaruh kepemimpinan dua sultan ini terhadap perkembangan Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Monggo dilanjut, Pak. Sebelum masuk ke perkembangan kesultanan, sebaiknya kita lebih tahu dulu sejarah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, terkait erat dengan perkembangan Islam di Jawa serta interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain dan kekuatan kolonial. Berikut adalah ringkasan sejarah Kesultanan Cirebon. Asal-usul dan pendirian. Penyebaran Islam. Kesultanan Cirebon didirikan pada awal abad ke-15, ketika Islam mulai menyebar di Jawa. Pendirinya adalah Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, seorang ulama dan penyebar agama Islam dari Gujarat, India. Hubungan dengan Demak. Cirebon awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Gunung Jati menjalin hubungan dekat dengan Demak dan berperan dalam memperkuat posisi Islam di wilayah utara Jawa. Kemudian perkembangan kesultanan. Pemisahan dari Demak. Pada awal abad ke-16, Cirebon mulai mengembangkan identitasnya sebagai kesultanan yang mandiri. Sultan pertama Cirebon adalah Sultan Cirebon I yang merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Kesultanan ini memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Pembentukan Kesultanan Kanoman. Di samping Kesultanan Kasepuhan, muncul pula Kesultanan Kanoman pada abad ke-17 sebagai cabang dari Kesultanan Cirebon. Ini terjadi setelah adanya perpecahan di dalam kalangan penguasa yang mengarah pada pembentukan dua kesultanan yang bersebelahan. Kemudian latar belakang pembagian Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon awalnya didirikan oleh Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah, sebagai pusat kekuasaan Islam di Jawa Barat. Namun setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, terjadi beberapa perselisihan dalam keluarga kerajaan mengenai penerus kekuasaan. Ketidakseimbangan Cirebon menjadi beberapa bagian, terutama Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman.
Pembagian ini juga terjadi sebagai respon terhadap dinamika politik dan sosial di Jawa, termasuk pengaruh dari Kesultanan Mataram yang semakin dominan pada masa itu. Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung mulai menancapkan pengaruhnya di wilayah Cirebon, dan keluarga kerajaan Cirebon harus menavigasi situasi ini dengan hati-hati, sehingga memilih untuk membagi kekuasaan secara internal. Pembentukan Kesultanan Kasepuhan. Kesultanan Kasepuhan didirikan pada Tan Sepuh I yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, mengambil alih kekuasaan. Kasepuhan yang berarti yang tertua, melambangkan bahwa Sultan Kasepuhan adalah penerus utama dari terah Sunan Gunung Jati. Istana Kasepuhan menjadi pusat pemerintahan Sultan Kasepuhan, menjadi simbol otoritas. Terima kasih Pak Irsyad. Dilanjutkan Bapak Muhammad Fadli untuk memaparkan materi selanjutnya. Monggo Pak Fadli. Bolu kabeh 500 300 perlu yang lalu. Ini mohon maaf tadi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Pak Irsyad, yaitu pembentukan Kesultanan Kanoman. Kesultanan Kanoman didirikan pada tahun 1688 sebagai hasil dari perpecahan di dalam keluarga kerajaan Cirebon. Kesultanan ini dipimpin oleh Sultan Anom yang merupakan saudara dari Sultan Kasepuhan. Kanoman yang berarti yang lebih muda, dibentuk sebagai kesultanan yang lebih kecil, namun tetap memiliki otonomi dan fungsi sebagai pusat kekuasaan tersendiri di Cirebon. Istana Kanoman menjadi pusat kekuasaan Sultan Kanoman dan tetap mempertahankan peran spiritual serta politik di wilayah Cirebon. Menginjak ke Panembahan Ratu I. Panembahan Ratu I merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Kesultanan Cirebon, khususnya Kesultanan Kasepuhan. Panembahan Ratu I adalah gelar yang dipegang oleh Sultan Kasepuhan ketiga yang dikenal sebagai Pangeran Girilaya. Beliau memerintah Cirebon pada paruh pertama abad ke-17 sekitar tahun 1596 sampai 1649. Masa pemerintahannya ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang agama, politik, dan budaya, serta hubungan yang semakin erat dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Mataram dan Banten. Selama masa pemerintahan Panembahan Ratu I, Cirebon semakin dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sebagai penerus dari Sunan Gunung Jati, Panembahan Ratu I berperan penting dalam melanjutkan tradisi keagamaan yang diwariskan oleh leluhurnya. Di bawah pemerintahannya, Cirebon menjadi pusat pendidikan agama dan kebudayaan Islam, serta pusat ziarah bagi umat Muslim di wilayah tersebut. Lanjut ke Panembahan Ratu II. Pemerintahan Panembahan Ratu II di Kesultanan Cirebon berlangsung pada pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-18, yaitu sekitar tahun 1677 hingga 1703. Masa pemerintahan ini ditandai oleh beberapa perubahan dan tantangan yang mempengaruhi politik, ekonomi, serta sosial di Cirebon. Panembahan Ratu II merupakan putra dari Panembahan Ratu I yang melanjutkan kebijakan dan tradisi pendahulunya. Pada awal masa pemerintahannya, Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan Kesultanan Banten dan Mataram, serta ancaman dari kekuatan kolonial Belanda, yaitu VOC. Lanjut, pengaruh pemerintahan Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Pertama yaitu pengaruh sosial.
Pendidikan dan penyebaran Islam, kedua sultan memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Mereka mendirikan madrasah dan pesantren untuk mendidik generasi muda. Hal ini berdampak positif pada peningkatan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Perubahan sosial. Kebijakan perpajakan dan kesejahteraan sosial yang diterapkan oleh Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman membantu meningkatkan taraf hidup rakyat serta mengurangi ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Masyarakat mendapat lebih banyak akses terhadap pelayanan publik dan kebijakan yang menguntungkan mereka. Lalu dua, pengaruh budaya. Pelestarian tradisi dan kebudayaan. Kedua sultan sangat mendukung pelestarian seni dan budaya lokal, termasuk kesenian tradisional seperti batik, wayang, dan musik gamelan. Kebijakan ini memperkuat identitas budaya masyarakat Cirebon dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka. Lalu interaksi budaya. Pengaruh dari budaya luar, terutama dari perdagangan dengan Tiongkok dan India, turut memperkaya budaya Cirebon. Kedua kesultanan menjadi jembatan antara berbagai budaya sehingga menghasilkan produk budaya yang unik. Lanjut, peran kesultanan dalam pelestarian budaya dan tradisi Islam. Kesultanan Cirebon, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman, memainkan peran penting dalam pelestarian budaya dan tradisi Islam di Cirebon melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Kedua kesultanan ini berkontribusi signifikan terhadap perkembangan dan pelestarian identitas budaya Islam di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan peran kesultanan dalam pelestarian budaya dan tradisi Islam di Cirebon. 1. Pendidikan Islam. Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman mendirikan banyak madrasah dan pesantren untuk mendidik generasi muda dalam ajaran Islam. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga pendidikan ini. Nilai-nilai Islam diajarkan dan diperkuat sehingga menciptakan kader-kader yang mampu mempertahankan dan menyebarkan tradisi Islam di Cirebon. Lalu 2, kegiatan keagamaan. Kedua kesultanan mendukung berbagai kegiatan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi, Idul Fitri, dan acara-acara keagamaan lainnya. Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman mengorganisir dan menghadiri acara-acara ini untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan ajaran Islam. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 3. Pelestarian seni dan budaya. Kesultanan Cirebon sangat menghargai seni dan budaya lokal yang sering kali diintegrasikan dengan ajaran Islam. Pertunjukan wayang, musik gamelan, dan teater yang mengisahkan nilai-nilai Islam menjadi bagian dari tradisi budaya yang dilestarikan. Melalui dukungan kesultanan, seni dan budaya ini tidak hanya berkembang, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. 4. Penguatan identitas budaya. Kebijakan Sultan dalam melestarikan tradisi lokal dan adat istiadat juga berkontribusi terhadap penguatan identitas budaya masyarakat Cirebon. Misalnya pelaksanaan ritual dan upacara adat yang mengintegrasikan elemen-elemen Islam menjadi cara untuk menjaga warisan budaya sekaligus mengokohkan ajaran agama.
Kegiatan ini menciptakan sinergi antara budaya lokal dan tradisi Islam, sehingga keduanya saling melengkapi. Terakhir, 5, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kesultanan Cirebon juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Mereka seringkali memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan mendukung program-program sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan. Ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam tentang kepedulian sosial, tetapi juga memperkuat ikatan antara kesultanan dan masyarakat. Terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan untuk kesimpulan, yaitu saya sampaikan sendiri. Kesultanan Cirebon, khususnya di bawah Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman, memainkan peran penting dalam sejarah politik, ekonomi, dan budaya di pesisir Jawa. Melalui strategi diplomasi, pengaturan perdagangan, dan pelestarian budaya lokal. Kedua kesultanan ini berhasil menjaga otonomi dan kekuasaan mereka di tengah tantangan kolonialisme Belanda. Perdagangan internasional yang berkembang pesat di Cirebon tidak hanya meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya akses terhadap barang dan layanan. Dampak positif ini menciptakan peluang usaha baru dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Meskipun ada tantangan berupa ketidakmerataan kesejahteraan, yang mungkin muncul di antara berbagai lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Dan kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, saran atau kritik dari Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa B23. Dan untuk pertanyaan atau kritik bisa dikirim di chat komentar ya, Pak? Iya, nanti bisa kirim di chat komentar. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.